lingkungan itu memberi kesempatan. Jadi lingkungan itu memberi kesempatan orang untuk berbuat jahat. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan itu memberikan contoh yang tidak baik, misalkan atasan bawahan ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan ekonomi, pameran kekayaan, orang dinilai wah pangkat sekian mestinya sudah punya ini dan seterusnya. Tidak ada merit system. Jadi jenjang karir itu tidak berdasar merit system. Harusnya ini kedepannya seperti ini, bahkan sampai pensiunnya pun sudah dihitung. Nah kita lihat misalkan Verdi Sambo ya, itu kalau saya lihat dari track recordnya, jenjang karirnya dia tidak melalui itu ya. Dari kalau dilihat apa prestasinya, penilaian kerjanya, dia tidak ada itu. Pertama saya melengkapi saja tadi ayahanda kita Komjen Susno Duaji Purnawarman Polisi itu kan sudah luar biasa ya. Beliau itu pakar korupsi ya, pakar anti korupsi karena pernah sekolah di Amerika itu. Jadi beliau itu track recordnya banyak untuk pendidikan luar negerinya. Kalau kita melihat penjelasan Tempo ya yang disampaikan Kapolri kepada Linda Trianita itu kan jelas ya. Bahkan di situ disebutkan per metriknya itu berapa dan seterusnya. Nah, saya hanya akan melihat saja apa sih sebenarnya unsur-unsur pidana. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Susno Duaji sebagai Kabar Eskrim, dan kita tidak perlu ragukan kemampuan intelektualnya. Unsur-unsur tindak pidana itu kalau kita lihat adanya subjek dulu. Jadi Ismail Bolong dan mungkin bolong-bolong yang lain itu ada enggak itu pertanyaannya. Kemudian ada enggak itu unsur kesalahannya. Apakah polisi itu boleh terima uang selain gaji misalnya, itu unsur kesalahan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah penerimaan uang yang sudah dihitung ya, jadi per meternya antara 30-80 ribu tergantung pangkatnya, itu termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Kemudian yang keempat, itu satu tindakan yang dilarang tidak, dan 5 unsur pidana yang terakhir itu ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Kalau kita lihat secara sederhananya aja, kita permudah, berarti kan ada 2 unsur. Satu unsur subjektif ya, yang subjektif itu pelaku dan kesalahannya. Unsur objektifnya itu tadi perbuatan melawan hukum ya pada suatu waktu tempat tertentu dan itu perbuatan dilarang. Jadi kalau kita ingin mengangkat semangat polisi ini, revitalisasi ini menjadi lebih baik, kalau saya tidak salah ya, 1 April 1999 Pak Habibie kemudian menerbitkan Kepres nomor 2 tahun 1999. Sasaran terpentingnya adalah selain pemisahan polisi dari ABRI adalah perbaikan ya, karena itu kemudian dilahirkanlah Undang-Undang nomor 2 2002 ya. Nah, pertanyaannya kita lihat kalau kita pelajari dari sisi kriminologi ya, kenapa dalam tanda petik banyak kejahatan justru dilakukan oleh anggota kepolisian. Setidaknya kita bisa melihat seseorang melakukan kejahatan itu ada 4 sebab. 1, lingkungan itu memberi kesempatan. Jadi lingkungan itu memberi kesempatan orang untuk berbuat jahat. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan itu memberikan contoh yang tidak baik, misalkan atasan bawahan ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan ekonomi, pameran kekayaan, orang dinilai wah pangkat sekian mestinya sudah punya ini dan seterusnya. Dan yang keempat, lingkungan strata asal dari anggota polisi yang berbeda. Karena ada polisi yang memang dari keluarga orang kaya, orang tidak mampu dan sebagainya lah. Lalu kita lihat ini Cak Slamet, penyimpangan di tubuh Polri itu karena apa? Jadi dalam catatan saya itu ada 5 sebab ya. 1, faktor internal adalah munculnya kepemimpinan birokrat yang feodal.
Jadi di polisi itu masih berkembang seperti itu. Kalau saya memberikan satu contoh, itu junior saya ini Pak Susno, junior saya Wakapolda, satu Wakapolda itu adik kelas saya SMA, itu pulang ke kampung halamannya itu dikawal banyak sekali itu. Saya bilang, loh apa orang tuamu kecelakaan? Enggak bang, ini aku pulang kampung bang. Ngapain pulang kampung aja dikawal segitu banyak? Kapolresnya semua datang. Aduh, boros-borosin uang negara. Jadi masih ada faktor internal kepemimpinan birokrasi yang feodal. Kemudian hubungan atasan bawahan ini sangat kentara sekali di tubuh polisi ya. Yang ketiga, tidak ada standarisasi ukuran keberhasilan ya. Keberhasilan itu apa ukurannya keberhasilan di tubuh Polri. Kemudian yang keempat, belum adanya optimalisasi sistem penilaian kerja. Jadi di kepolisian itu belum ada optimalisasi. Dan yang kelima, polisi itu tidak seperti tentara, tidak ada merit system. Jadi jenjang karir itu tidak berdasar merit system. Harusnya, ini kedepannya seperti ini, bahkan sampai pensiunnya pun sudah dihitung. Nah, kita lihat misalkan Ferdi Sambo ya, itu kalau saya lihat dari track recordnya, jenjang karirnya, dia tidak melalui itu ya. Dari kalau dilihat apa prestasinya, penilaian kerjanya, dia tidak ada itu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang, saya seperti beliau, Ayahanda Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji ya, Pak Sigit ini kan pernah tinggal di Solo itu Pak Susno ya, jadi kita sering akrab, bahkan beliau ini kan meskipun Jogja sama Solo budayanya kan hampir dekat ya, kita dukung lah ya, kita dukung. Apalagi beliau pasti di backup Pak Jokowi karena beliau pernah sama-sama ya di Solo punya intensitas hubungan yang dekat sebagai Kapol Tabes saat itu ya, kemudian di Banten sampai jadi ajudan presiden dan seterusnya. Maka senyampang tadi dengan gagasan supaya polisi itu menjadi baik, langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan itu adalah perbaikan instrumennya dulu ya. Kemudian yang kedua ada penilaian dan pembinaan karir Polri. Jadi instrumen polisi ini harus diperbaiki ya. Kemudian penilaian dan pembinaan karir Polri ini harus jelas. Bagaimana memperbaikinya? Satu, harus ada reformasi struktur, kemudian reformasi instrumen, dan reformasi kultur. Yang kita lihat, polisi di satu sisi ini sebenarnya kan aparat sipil, ya, tetapi di sisi lain masih ada sebutan komandan dan seterusnya, ya. Inilah yang kemudian di satu sisi sikap-sikap militer itu harusnya hanya ada di lingkungan tentara. Tetapi di polisi sikap-sikap militer seperti Ankum itu sebenarnya tidak boleh karena itu bukan domainnya polisi. Bahkan ini kritik saya di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, Brimob itu sebenarnya tunduknya pada tentara atau polisi. Kalau pada tentara, Brimob dikeluarkan dari polisi. Kalau yang saya pelajari tahun 62, Brimob itu sebenarnya tentara yang dipolisikan supaya operasi Dwi Koranya, operasi di Papua itu, penentuan pendapat rakyat itu berhasil, maka diturunkanlah tentara dengan berbaju polisi, muncullah Brimob. Jadi dengan 1 April dan kemudian Kepres nomor 2 tahun 99 dan Undang-Undang 2 2002 sudah sangat terlambat ini. Tetapi seperti beliau katakan tadi, kita semua mendukung Pak Sigit dan menurut saya beban Pak Sigit ini sangat berat ya. Tetapi saya salut beliau pula yang di era jabatannya mengeluarkan SE Kapolri 2 2021 dan Perkap 8 2021 di mana di situ ditanamkan semangat restoratif justice. Jadi tidak dikit-dikit lapor. Nah, nanti saya sama Pak Suno dilaporkan polisi dianggap menghina institusi polisi nih. Padahal hukum pidana modern itu bukan begitu, bukan sedikit lapor sedikit, lapor itu yang banyak sekalian itu ya. Jadi lapor yang banyak sekalian dilaporkan dari A sampai Z. Kira-kira begitu Cak Slamet. Ya insya Allah percakapan saya dengan beliau ini nyambung ini, dan saya pengen satu ketika ketemu langsung, saya ingin nulis buku bareng sama beliau ya tentang revitalisasi dan reorganisasi polisi. Itu kecintaan saya kepada polisi, kecintaan saya kepada bangsa dan negara ini. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kembali ke persoalan Ismail Bolong ini, seberapa jauh Dokter terkait dengan titik terang law of enforcement atas tindak pidana ke depan ini sebelum sampai kepada keinginan bersama secara ideal untuk melakukan pembenahan secara struktural maupun kultural di tubuh Kepolisian Republik Indonesia ini.
Dr. Muhammad Taufik? Ya, menurut saya sepakat dengan Pak Susno. Ini tidak perlu jenderal. Ini kapten aja ya. Kok apa namanya? Ajun komisaris polisi aja selesai. Ini persoalan suap kok. Persoalan suap itu sangat gampang ya. Persoalan suap tinggal kalau setelah selesai apa namanya lidik naik ke sidik, tinggal orang-orang ini statusnya apa, kan begitu. Salah satu disebut penyidikan itu kan berarti membuat terang terjadinya tindak pidana, dan polisi ini tunduknya hukum acara juga KUHP, hukum pidananya KUHP, jadi tidak beda dengan orang sipil yang lain. Nggak ada yang susah. Yang susah itu adalah kemauan dan komitmennya, ingin tidak merevitalisasi dan mereorganisasi polisi sehingga masyarakat menaruh harapan. Menurut saya, kalau banyak anggota polisi dihukum dicopot bukan jelek, berarti menandakan polisi itu baik, sudah berubah. Begitu ya. Jadi kalau lihat ini Cak Slamet tadi unsur-unsur yang saya sebut ya, sudah ada sampai penyebutan angka, berarti peristiwa itu memang ada. Oleh karena itu kalau sudah selesai dari penyelidikan ke penyidikan, ya harus jelas, karena salah satu unsur penting pasal 1 ayat 1 KUHP itu adalah asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau orang tidak salah disebut-sebut berhari-hari di media dan sebagainya, dia kan harus direhabilitasi. Tapi sebaliknya kalau salah, masyarakat berhak pasal 1 ayat 1 itu mendapat yang namanya kepastian hukum. Polisi-polisi kita ini hebat-hebat kok. Juniornya Pak Susno ini hebat-hebat semua. Yang tidak hebat itu kemauannya. Ya, kemauannya hebat enggak? Itu aja. Itu aja Kak Slamet. Seperti apa realitasnya dan idealitasnya seperti apa sih kalau ini, sebagaimana yang tadi saya dengar dengan Pak Susno, ini persoalannya bukan faktor tunggal, ini persoalan yang sistemik terkait dengan perangkatnya, pirantinya, kelembagaannya dan regulasinya yang memang benar-benar dipertanyakan seberapa jauh politik hukum pengelolaan mining ini baik legal maupun ilegal benar-benar sesuai dengan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola negara sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tetapi dikasih, kalau tidak salah ya ini tolong saya juga diluruskan apa yang saya sampaikan harus berdasarkan atas undang-undang. Nah, undang-undangnya itu yang jadi akhirnya menjadi satu bergaining kan begitu yang terkait dengan persoalan ini. Silakan Dr. Muhammad Taufik. Yang saya catat dulu ketika kita kuliah itu sering ada istilah di zaman Pak Harto itu ya, deregulasi dan debirokratisasi. Sekarang ini itu tidak ada. Sekarang ini adanya regulasi dan rebirokratisasi. Kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin mudah? Ya kan? Itu yang tidak, dan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip modern. Kalau tadi beliau sampaikan di pembukaan Undang Dasar kita itu kan mensejahterakan. Salah satu mensejahterakan, ini sekaligus juga closing statement saya itu kan harus melalui 3 tahap ya. Yang pertama, meningkatkan ketahanan ya budaya sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Jadi kata-kata lokal ini mesti ada nih, ya. Kemudian yang kedua, menata kehidupan masyarakat, tadi kan dasarnya hukum, menjadi tertib, ya, aman dan harmonis. Memang seperti itu negara-negara yang modern. Kemudian mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi kalau pemihakan politik, kalau konglomerat sudah kaya, sudahlah. Itu kan harus ada teori trickle down effect. Masa gelasnya mau tumpah dikasih cadangan lagi, nggak tumpah-tumpah, kapan rakyatnya dapat tumpahan dari para konglomerat? Jadi memang politik hukum itu harus berpihak, dan saya sebagai orang hukum berprinsip, disebut hukum itu kalau membawa manfaat dan menguntungkan masyarakat. Kalau menguntungkan penguasa itu bukan hukum. Begitu Cak Slamet, Ayahanda, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Dwaji, semoga nanti satu ketika kita ketemu. Amin. Amin. Ya, tunggu di Terima Solo. kasih. Jangan Terima kasih. Siap. Ya.